Tante, terima kasih sudah datang di tempatnya Mbak Tante Rezi, sudah meluangkan waktu hari minggunya. Yang tadi yang mau nonton Edson Rezi. Di sini langsung aja saya mau menjelaskan tentang fotografi, terutama tentang fotografi produk ya. Kalau di Bukalapak itu menurut saya sangat penting, yang sangat menentukan saya. Yang dilihat pertama itu adalah foto. Yang dilihat pertama kita searching ya, misalnya flash disk gitu. Kalau udah tahu ini biasanya ya flash disknya atau zipper gitu. Nanti yang keluar kan banyak, syaratnya banyak, dan rata-rata itu mereka fotonya sama, ngambil dari Google atau gimana. Nah, misalnya kalau kita jualan barang tersebut, nah itu kita mau gimana biar dilihat orang, biar beda, walaupun harga kita agak lebih mahal atau lebih murah. Kadang lebih murah pun belum tentu kita langsung dibeli. Kadang harganya kita lebih murah 5.000, tapi kok fotonya tak gitu. Jadi orang malas kenal murah gitu. Nah itu ada triknya. Jadi kalau kita jualan barang yang umum terus pengen laku dengan harga yang mungkin akan lebih tinggi, ya kita usahain apa yang bisa kita maksimalkan di situ. Misalnya foto kan, contohnya gini. Ini saya juga jual dropship dari Jakarta. Nah, ini saya jualan namanya Toshiba Flash Air. Toshiba Flash Air itu kayak SD card tapi ada wifi-nya. Nah, di Bukalapak itu yang jual udah banyak banget. Dan rata-rata mereka ngambil dropshipnya juga sama, tempatnya juga sama. Nah, terus harganya juga ada yang mahal, ada yang murah. Kayak gini mas. Iya. Oh ini ya. Nah ini kan sama semua ini gambarnya. Terus ada yang foto sendiri, ada yang ngambil dari Google. Nah ini. Nah gimana bedanya menarik? Ya kita bikin beda. Kalau saya sih nggak potret sendiri, jadi tetap ngambil dari Google gambar yang umum, tapi saya modifikasi. Jadi seperti ini, yang ini. Jadi orang lihat pertama, itu ada yang beda. Nah, orang kalau membeli SD card kan biasanya nyari kapasitas dulu kan. Aku pengennya kapasitas yang 16 GB. Nah, yang rata-rata tadi di sini itu tadi. Ini kan cuman apa ya? Ya cuman gambarnya itu ya, tulisannya itu cuman nggak kelihatan. Kecil-kecil sini. Nah, kalau saya kasih tulisan gede 16 GB ada wifi-nya. Nah, orang langsung lihat, oh ini ada wifi-nya toh. Nah, langsung kan diklik. Nah ini gambarnya kan kelihatan beda, kelihatan ya bukan yang ngambil asal ngambil gitu loh. Dan yang desain seperti ini cuma punya saya aja, yang lain nggak ada. Nah, padahal yang saya gini itu cuma satu gini aja, yang lain ya tetap ngambil gambar biasa sih, gambar foto sendiri tapi yang biasa itu nggak apa-apa. Tapi yang penting kan kesan pertama, pandangan pertama itu harus menarik dulu, walaupun barangnya itu umum gitu loh. Nah itu ya alhamdulillah banyak sekali yang beli. Dan ini pun juga setelah saya lihat di dropshipan itu ternyata saya salah ngasih harga, jadinya untungnya agak kemahalan. Jadi harusnya itu saya cuma ngambil untung antara 20-30 ribu, tapi ternyata ini lebih dari 50 ribu saya untuknya. Pas saya tegur, murah banget begini. Ternyata ya itu, jadi kalau foto kita beda, jadi pertama gini, kalau foto kita beda, pertama kalau dari di jasa dalam 20 foto gitu kan, pertama kan orang ngeklik dulu kan. Nah otomatis yang diklik itu kan view-nya tambah naik gitu kan. Ya otomatis kita nanti kalau nge-search Toshiba gitu nanti kita tetap di atas terus, naik terus. Jadi semakin view kita semakin banyak, nanti posisi kita juga ya kayak tipus dulu, gitu. Jadi kita nggak perlu nge-search, kalau view-nya udah banyak nanti kita di search dulu dan nangkal di halaman pertama terus.
Dan tadi tetap di nongkrong di halaman pertama walaupun harga saya itu agak mahal, hitungannya agak mahal. Dan ini tetap saya biarkan begitu, jadi ya biarinlah payu aku nggak modal gitu, cuma dropship gitu aja kan. Nah, sekali pun lumayan gitu. 50.000 buat makan saya. Nah itu. Jadi ini barang ini memang apa ya, kalau orang tahu tuh banyak yang nyari sebenarnya. Dan pas di distributor itu juga sering sold out gitu. Kadang saya juga tak pasang gini, ada yang gini ternyata barang habis. Tunggu beberapa minggu lagi ada lagi. Terus kalau barangnya habis ya tinggal ditolak aja. Ya, tapi biasanya mereka itu ngambilnya di tempat yang sama. Jadi apa? Tetap 01 kadang gitu. Ya feedbacknya sih masih dulu. Tapi saya nggak masalah sih. Biasanya kalau saya kan jualan gadget kalau di itu di akun satunya itu, jadi gadget itu kan perputaran cepat. Jadi yang beli juga lumayan banyak. Jadi biasanya feedback negatif itu paling ketimpa lagi. Katanya kan kemarin sama Mas Ika itu kalau setelah kita jual 100 barang itu nanti feedback negatif otomatis hilang satu. Iya. Penolakannya yang hilang, feedbacknya tetap harus dihapus. Persentasenya hilang nggak? Persentase menerimanya nambah lagi. Nambah lagi. Jadi kalau pada saat transaksi nomor 1 kita nolak, nanti waktu 101 dia baru nol lagi. Saya ngalamin sekali soalnya. Nah itu. Jadi kalau saya feedback negatif gara-gara menolak barang itu saya tracking, jadi nggak apa-apa lah. Tapi kalau feedback negatif gara-gara barang kita bermasalah, jelek, nah itu tetap harus jangan dihapus. Karena tetap saya layani dulu. Itu kenapa? Tanya itu. Ini kenapa? Apa yang kurang? Dilayani. Jadi mereka mau banget feedbacknya kalau kita melayani dengan baik. Gitu. Nah sekarang kembali ke masalah foto. Jadi intinya misalnya kita sebagai pembeli ya, yang dilihat pertama itu adalah foto ya, terutama untuk barang-barang umum, barang-barang yang banyak pesaingnya. Jadi kita usahakan sebisa mungkin membuat bagus fotonya, walaupun kita cuma ada yang ngambil Google atau di mana kita bikin beda. Itu yang trik pertama saya itu. Nah kalau kita punya produk sendiri mau difoto, nah itu juga sebisa mungkin juga harus bagus. Soalnya kalau nggak bagus nanti orang jadi nggak tertarik. Jadi misalnya cuma difoto pakai HP, pas gelap, terus fotonya pakai flash. Nah itu kan ada yang biar kan, walaupun ya udah flashnya terang, tapi kan ada bayangannya juga nggak bagus. Terus kiri kanan gelap, yang terang cuma tengahnya aja. Terus kadang kalau flashnya terlalu terang itu gambarnya over cahayanya itu jadi noise juga. Terus kadang kalau nggak pas, kadang malah kabur dulu gitu, nggak fokus. Nah yang harus diperhatikan itu yaitu pertama pencahayaan memang harus bagus. Jadi jangan asal misalnya punya DSLR pakai flash yang pop up itu juga jangan sembarangan, nanti juga hasilnya kayak HP ya. Kalau cuma di flash pop up itu terus diganti itu DSLR kan juga hasilnya juga kurang bagus kalau pakai itu. Terus nah pencahayaan itu juga nggak cuma di dalam ruangan aja, di luar ruangan juga gitu. Kalau kita mau motret produk di luar ruangan, misalnya mau motret baju boleh di luar ruangan boleh, cuman timingnya perhatikan. Jadi kalau motret di luar ruangan sebaiknya di bawah jam 10 karena mataharinya belum di atas kepala. Kalau sudah di atas kepala nanti misalnya kalau motret orang pakai baju itu sini ada kumisnya, jadi kurang bagus. Terus warnanya juga over, nggak rata, jadi kelihatan putih-putih gitu. Kalau jam 9 kan, jam 7, jam 8 itu masih cahayanya masih bagus, di warna juga masih rata gitu. Apalagi kalau motretnya pas jam 12 itu ya itu jam putih-putih, terus itu bentang-bentang putih-putih itu ada, terus bawahnya ada yang gelap. Nah itu jadi kurang menarik kalau saya.
Terus yang kedua kamera. Nah, kamera itu juga harus dipilih kalau untuk fotografi, jangan asal pakai kamera ya. Jadi kamera HP boleh, sekarang udah bagus-bagus, cuma dilihat kalau kita agak gelap itu noise enggak, ada titik-titiknya enggak. Terus kamera pocket pun juga gitu, kalau kita salah setting misalnya langsung pakai auto itu kadang dia emang pintar sih udah mikir, cuma kadang hasilnya juga maksimal enggak, kadang fokusnya meleset atau noise atau pecah-pecah gitu, walaupun kamera bagus tetap kadang juga ada yang gitu. Yang ketiga itu background. Nah, background itu penting juga, terutama kalau untuk produk-produk yang butuh detail, misalnya kita jual mainan. Nah itu kan kalau mainan kan kita harus muter detailnya kan, detailnya gimana, atau barang elektronik misalnya kamera atau HP itu. Nah misalnya kan kita jual barang bekas kan harus kasih tahu ini yang rusak mana, ini yang pecah mana, yang beres mana, itu juga harus kelihatan, sebisa mungkin harus diperlihatkan. Terus kalau kita punya, nah kalau warna background, jadi misalnya kita mau milih background itu nggak harus itu tidak harus putih juga sih, tapi putih itu paling aman. Jadi background putih itu paling aman. Soalnya kenapa? Soalnya produk itu langsung menonjol, jadi langsung terlihat. Walaupun hitamnya jejer-jejer itu tetap terlihat barangnya. Jadi itu yang paling aman, background putih. Tapi kalau udah terlalu banyak yang pakai putih, coba kita ganti background, misalnya kasih background warna biru kayak di produk saya tadi. Tapi polos ya, bukan yang motif ya, biru atau hijau atau apa terserah. Yang penting kontras. Jadi jangan barangnya hitam atau backgroundnya hitam, atau barangnya putih backgroundnya putih. Kalau saya itu, nah itu. Ya kalau kita punya barang putih, ya jangan dipotret di background putih. Minimal backgroundnya agak abu-abu lah, atau nggak kelihatan, jadi biar nggak kelihatan putih semua gitu. Itu kalau mau pakai background tekstur bisa, boleh background tekstur, background kayak misalnya apa kayu gitu boleh, kayu, batu, apa refleks itu boleh, tapi jangan pakai background yang rumit seperti contohnya poso ini, apa karpet ini, motifnya kan rumit kan. Kalau naruh apa produk di situ kan nanti mungkin kalau difoto jadi nggak kelihatan bentuknya, jadi maksudnya jadi gagal fokus lah. Misalnya naruh apa gitu terus ada gambarnya apa, jadi ini jadi hitamnya itu nggak kelihatan, ini sederhana foto. Nah, baru kelihatan kalau besar itu kelihatan. Nah itu sebaiknya dihindari kalau menggunakan background yang terlalu rumit ya, atau terlalu banyak elemen, misalnya jual HP terus di sebelahnya ada gorengan. Nah itu ya gagal fokus lagi. Jadi gitu lah Pak. Nah itu sebaiknya jangan terlalu ramai backgroundnya. Nah yang keempat adalah angle. Angle itu sudut pengambilan foto. Nah sebaiknya itu untuk foto pertama ya, kalau saya rasa itu angle-nya itu terlihat semua, jadi antara depan sampai atas itu terlihat, jadi agak gini, agak perspektif potretnya. Sebaiknya sih gitu. Tapi terpaksanya kalau nggak bisa ya depan aja nggak apa-apa. Yang penting langsung terlihat semuanya itu, jadi pembeli itu tahu oh gini bentuknya gini. Baru nanti detailnya itu dari belakang, dari tampak depan, tampak samping, tampak atas juga terserah. Itu bukan apa ya? Iya. Silahkan Mas. Terus yang terakhir adalah foto editing. Nah, foto editing itu perlu juga, soalnya sebagus apapun kamera, sebagus apapun kita lightingnya, motretnya, itu tetap nanti ya walaupun sedikit itu diedit lah, paling enggak biasanya tampilan warnanya itu kadang saya pakai DSLR pun tetap agak drop kalau nggak diedit. Jadi saya pernah motret warna coklat jadinya nggak coklat, jadi agak kemerahan atau kurang coklat jadinya enggak. Itu juga rawan konflik juga, soalnya kan saya juga jualan kulit kan,
Kalau di display itu kadang di monitor itu di layar HP, di layar kamera itu bagus, tapi habis dimasuki di monitor antara monitor satu dengan yang lain itu beda-beda ternyata. Nah, itu kita harus mencari ya, sesuai dengan gambar aslinya itu caranya gimana. Itu di edit di warnanya itu. Terus juga edit mengurangi noise kamera itu kadang berbeda-beda. Itu kalau kita modelnya gelap itu harus dikurangi juga noise-nya. Terus di cropping, misalnya tadi ada gorengan, ya gorengannya di cropping dihilangin biar nggak kelihatan, biar nggak terlalu mengganggu. Nah itu terus mungkin kita langsung praktek aja ya. Nah di sini saya mau mempraktekkan cara memotret produk, tapi ini khusus untuk produk kecil sih soalnya. Kita pakai studio mini. Nah, studio mini ini dari kardus. Kardus ini nanti dikasih lampu kiri kanan, atas juga boleh. Ini kalau beli ada, kalau beli yang sudah jadi ada, mungkin juga sekitar 200-300 ribu lah. Tapi kalau kita bisa bikin sendiri, kenapa nggak bikin sendiri aja ya? Kan soalnya cara kerjanya sama. Jadi ini nanti dikasih lampu kiri kanan, atas juga boleh kalau mau lebih detail. Ini fungsinya buat membuat cahaya itu lebih lembut. Jadi kadang kalau kita motret pakai flash langsung itu kan kadang bayangannya kan juga nggak beraturan kan, atau hitam-hitam gitu. Nah kalau kayak ini disorotin di sini nanti bisa lebih soft, bayangannya bisa lebih soft, terus cahayanya lebih merata. Jadi Lampunya di luar. Lampunya di luar. Nanti saya bisa praktekin. Nah terus ini kan masih seperti ini. Nah nanti dikasih background putih juga. Ini nggak pakai mic, nggak apa-apa ya, denger ya. Nah ini saya pakai kalender bekas. Ya lebih mengkilat. Kenapa? Kalender kan bahannya. Ya kalender bahannya mengkilat. Kalau mau pengen drop juga bisa. Ini kardus cuman tak kasih kertas HVS. Harusnya ini HVS-nya lebih tipis sih, tapi adanya yang tebal, jadi harus pakai lampu yang buatnya agak gede. Nah ini nanti barangnya ditaruh di sini. Gorengan bisa. Jangan tahu. Ini taruh sini aja. Ini mengganggu fokus. Mengganggu fokus. Fokus belajar jadi Taruh sini ya nanti ya. Nah untuk lampu nanti bisa pakai lampu blader. Ini saya nggak punya lampu blader tapi pakai light stand buat fotografi. Sini ya. Ada sana. Sini aja. Ada praktis tapi nggak bisa. Nah, boleh. Nah untuk pencahayaan saya pakai lampu ini, lampu putih ya, jangan lampu kuning. Nah ini pengaruh, soalnya kalau pakai lampu kuning nanti juga warnanya berubah di foto. Terus juga background ini, warna kertas ini juga kalau nggak putih nanti juga pengaruh juga. Ini saya pakai 24 watt, kalau yang ini LED 14 Philips. Merek lain juga boleh. Tapi kalau merek lain itu, saya kemarin pakai merek murah itu yang LED ini warnanya nggak putih, agak ke kuning-kuningan. Padahal sana bilangnya putih. Jelasnya. Ini meskipun lampu atas nggak masalah ya? Nggak masalah. Nah ini saya usahain. Malam juga nggak masalah. Apa? Malam juga nggak masalah. Lampu berarti nggak masalah. Cuma itu saya yang model yang saya set di grup itu jam berapa, jam 12 malam. Itu lampu ruang tamu tak mati. Kerja malam itu. Nah ini khusus barang kecil, nanti untuk barang besar ada lagi caranya.
Itu bisa ganti YouTube. Nggak ada yang ini syuting di yang di Magelang kan langsung di tukang. Lihat aja. Studio tenang ya. Tapi yang Gorengan. nggak lumayan. Ada gorengan. Nah ini kardusnya bebas ya. Boleh kecil, boleh besar, tergantung nanti produknya sebesar apa. Ada nih saya tahu nih. Mas, contohnya ini gimana? Nah, contohnya ini. Ini produknya Pak. Iya. Di ini ditekuk dikit bawahnya agak dikakuin. Peletakan. Enggak dibikin kotak bawahnya dikakuin lagi gitu. Nah, gitu. Dan nanti langsung diedit mas saya mau. Langsung diupload ya. Nah, diupload nih. Langsung dipasang. Ini ada ya, Jualan ini. Buat pakan ya. Boleh nitip ini. Sekalian. Nah ini kan kalau ini dilihat aja udah ininya udah beda bayangannya, beda dengan yang langsung ya. Nah ini bayangannya lebih keras, terus nggak rata, tapi juga udah lumayan sih sebenarnya. Kalau mau bagus lagi, depannya lebih terang, mungkin satu lagi lampu di depan itu bisa. Motornya ya depan agak atas mungkin. Oh ini ya, dari sini ya. Dari sini. Nah, ini bisa coba dipotret. Silahkan yang bawa kamera. Kamera rekomendasi apa? Yang bebas itu. 310. Oh bagus gue jadi beli iPhone kayak gitu, mau dijual udah habis. Dijual Udah laku lagi. Wah.